Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga, mari kita berdoa. Ya Kristus penebus kami, di saat ini kami sekeluarga hendak membaca firman-Mu. Kami mohon, terangilah hati kami, rasio dan pemikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, serta mau melakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Keluaran pasal 19, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu, haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, 'Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu, atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu, atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu.' Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul santapan harian keluarga di saat ini, Perjanjian Kasih dengan Tuhan. Keluarga Kristen yang terkasih, dalam suatu perjanjian kerja yang dicantumkan dalam suatu dokumen formal terkait dengan kesepakatan bersama terhadap kewajiban dan hak dari kedua belah pihak, diharapkan saling mendukung dan mengingatkan untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka.
Keluarga Kristen yang diberkati, dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel dituntun oleh Musa ke padang Gunung Sinai dan berkemah di situ. Musa naik ke gunung itu dan mendengar perintah Tuhan kepadanya untuk memperingatkan bangsa Israel agar berpegang teguh kepada firman-Nya dan perjanjiannya, sehingga mereka akan menjadi harta kesayangan milik Tuhan. Awan yang tebal digunakan oleh Tuhan sebagai media untuk memberitakan tentang penampakannya bagi bangsa Israel. Tuhan mengingatkan agar tidak seorang pun menyentuh atau mendaki Gunung Sinai saat penampakan terjadi. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Israel dapat menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan. Mereka boleh mendaki gunung itu jika terdengar bunyi sangkakala yang panjang. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan adalah bentuk perjanjian kasih yang mendatangkan kedewasaan iman bagi setiap anak-anaknya. Dalam perjanjian kasih itu, Tuhan berjanji mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan umat-Nya, dan kita orang percaya sebagai pihak kedua pun harus berjanji untuk selalu setia, taat, dan patuh terhadap perintah-Nya, serta percaya dan berserah hanya kepada-Nya. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, berdasarkan perjanjian kasih itu, kita pun bertanggung jawab terhadap sesama manusia dan alam ciptaan Tuhan. Itulah respon iman kita sebagai orang percaya kepada Allah. Dan buah yang akan kita petik dari respon iman itu ialah hidup bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi hidup keluarga kami. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki-Mu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Anugerah Allah yang melimpah dalam kasih Tuhan Yesus dan berkarya dalam kuasa Roh Kudus, membarui dan menguatkan iman kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.